Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Susari dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan kembali materi selama satu semester untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Produksi yang diampu oleh Ibu Rizky Fajar Rohimawati. Materi pertama, saya akan membahas mengenai ruang lingkup pada materi manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan cara untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek produksi dalam suatu perusahaan agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, material, dan proses produksi. Ada 3 ruang lingkup manajemen produksi, yaitu yang pertama, aspek struktural. Aspek ini menekankan bahwa input yang ditransformasikan harus terstruktur dari awal. Input harus sesuai dengan tujuan produksi. Yang kedua yaitu aspek fungsional. Aspek ini menekankan bahwa suatu barang yang diproduksi harus sesuai dengan fungsinya, sehingga tujuan dari produksi bisa dicapai dengan baik dan benar. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan atau eksternal. Produk atau output yang dihasilkan harus ramah lingkungan, harus mengarah terhadap sosial, budaya, politik, dan pemerintahan yang berada di daerahnya harus menyesuaikan. Materi kedua membahas mengenai ruang lingkup manajemen produksi. Manajemen adalah seni atau ilmu mengelola dan mengatur fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Produksi adalah kegiatan input menjadi output yang memiliki nilai guna, bermanfaat, sehingga manajemen produksi atau suatu ilmu dalam mengelola dan mengatur kegiatan input menjadi output yang memiliki nilai guna, bermanfaat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam pengelolaan terdapat 5P, yaitu yang pertama people, yaitu orang yang mengerjakan atau melakukan proses produksi. Yang kedua yaitu plants, di mana tempat produksi itu tumbuh dan akan berkembang seperti di pabrik ataupun di rumahan. Yang ketiga yaitu parts, yaitu faktor input produksi seperti uang, bahan baku, dan lain-lain. Yang keempat yaitu proses. Dalam menjalankan produk, seseorang perusahaan menggunakan metode seperti apa, langkah-langkah yang digunakan harus sesuai dengan standar. Yang kelima yaitu planning dan control system, yaitu suatu sistem yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan di awal sebelum produksi. Pada materi ketiga membahas mengenai perencanaan produksi. Untuk melaksanakan kegiatan produksi di masa depan dalam suatu operasi manufaktur atau untuk menghasilkan suatu produk sehingga produksi selesai dalam waktu tertentu, perencanaan produksi dilakukan agar proses produksi dapat memenuhi permintaan pasar dan kapasitas produksi. Untuk mencapai tujuan perencanaan produksi, perencanaan harus mengidentifikasi area produksi dan bertugas mengkoordinasi area perusahaan lain agar rencana produksi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan situasi dan kemampuan dalam perusahaan. Tujuan utama dari perencanaan produksi yaitu untuk mengkoordinasikan berbagai aspek dalam proses produksi agar mencapai efisien, produktivitas, dan kualitas yang optimal. Tujuan perencanaan produksi yaitu untuk mengatur dan mengelola proses produksi secara efisien agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan tepat waktu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi biaya produksi, serta meminimalkan risiko dalam proses produksi. Fungsi perencanaan produksi yaitu yang pertama, menjamin perencanaan penjualan dan produksi dengan konsisten pada rencana strategi perusahaan. Yang kedua, dapat dijadikan tolak ukur performasi dalam proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin bahwa kemampuan produksi sesuai terhadap rencana produksi. Yang keempat, yaitu melakukan pengawasan pada hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima yaitu mengatur persediaan produk. Jadi, guna untuk mendapatkan target produksi dan rencana strategi. Yang keenam yaitu melakukan pengarahan pada pembentukan dan penerapan jadwal produksi. Selanjutnya yaitu jenis dan tahapan perencanaan produksi.
Ada beberapa jenis dari perencanaan produksi, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan yang berbasis pekerjaan, yang kedua, melakukan kegiatan perencanaan produksi batch, yang ketiga, melakukan metode dan permintaan, yang keempat, melakukan metode produksi massal, yang kelima, yaitu melakukan metode proses manufacturing berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tahapan dan mekanisme perencanaan produksi, yaitu yang pertama analisis permintaan, yang kedua penentuan kebutuhan bahan baku, yang ketiga penjadwalan produksi, dan yang keempat monitoring dan pengendalian produksi. Pada materi keempat membahas mengenai proses produksi. Proses produksi yaitu suatu cara, metode, maupun teknik bagaimana penambahan manfaat untuk menciptakan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi, sehingga dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Suatu proses produksi bertujuan memberi nilai suatu barang dapat dilihat pada proses produksi yang mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Terdapat 4 strategi produksi, yaitu yang pertama fokus proses, yang kedua fokus repetitif, yang ketiga fokus produk, dan yang keempat fokus kustomisal massal. Analisis proses produksi bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses produksi berfungsi dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan proses produksi, perusahaan selalu memperhatikan tahapan dalam proses produksi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses produksi, antara lain yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga modal manajemen. Dalam proses produksi ada 8, yaitu yang pertama perencanaan atau perancangan, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga pengelolaan, yang keempat pengujian dan pemeriksaan, yang kelima pengemasan, yang keenam distribusi, yang ketujuh pemasaran dan penjualan, dan yang kedelapan pemeliharaan dan pemulihan. Ada 5 tipe proses produksi, yaitu yang pertama produksi individual, yang kedua produksi skala kecil, yang ketiga produksi skala besar, yang keempat produksi massal, dan yang kelima produksi custom. Materi yang kelima membahas mengenai strategi manajemen produksi. Strategi produksi yaitu rencana perusahaan untuk mengubah input menjadi output yang berkaitan erat dengan aspek produksi, operasional, peralatan, fasilitas, dan sumber daya perusahaan. Strategi manajemen produksi yaitu rencana terperinci yang dirancang untuk mengelola semua aspek dari proses produksi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian seluruh proses produksi, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang optimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Ada 3 macam-macam strategi, yaitu yang pertama framework ketidakpastian. Itu meliputi efficient supply chain, responsive supply chains, hedging supply chains, agile supply chain. Yang kedua yaitu fit strategi. Fit strategi yaitu kesamaan tujuan antara strategi pemasok produksi dengan kompetensi perusahaan. Fit strategi bisa tercapai dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama menganalisis dan mempertahankan ketidakpastian kebutuhan konsumen dan rantai pemasok, yang kedua menganalisis dan memetakan rantai pemasok, dan yang ketiga menentukan fit strategi. Yang ketiga yaitu value stream mapping. Value stream mapping yaitu metode guna mencapai lean manufacturing dengan cara mempelajari kondisi sistem yang sedang berjalan saat ini, lalu mematikannya dan membuat sistem di masa depan. Pemetaan ini dilakukan dengan menganalisis secara detail dan kemudian mengeliminasi yang tidak diperlukan guna mendapatkan sistem yang lebih tepat dan ideal di masa depan. Yang keempat yaitu teknik forensik. Ada 3, yaitu yang pertama metode kualitatif, yaitu metode ini menggunakan data dari pendapat atau opini dari para ahli dengan wawancara, panel, dan rapat konsensus. Yang kedua yaitu metode time series. Berbeda dengan pendekatan kualitatif, teknik time series dalam forensik mengandalkan data atau histori masa lalu dengan sangat kuat. Dan yang ketiga yaitu casual.
Teknik ini paling jarang digunakan karena tidak tergantung dengan data utama, akan tetapi menggunakan data independen lainnya. Pada materi ke-6 membahas mengenai tujuan dan pengendalian manajemen produksi. Produksi merupakan penciptaan atau penambahan faedah bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo tahun 1996 mengidentifikasikan bahwa tujuan manajemen produksi adalah memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Elemen-elemen pengendalian produksi. GARD 2012 mengatakan bahwa pengendalian produksi memiliki beberapa variasi aktivitas di dalamnya. Adapun variasi elemen dalam pengendalian produksi tersebut yaitu yang pertama, elemen ini mengontrol kualitas dan kuantitas bahan yang dibeli atau yang sedang dalam pengiriman. Yang kedua, elemen ini mengontrol persyaratan ketersediaan bahan pendukung dan peralatan untuk menjalankan proses produksi. Yang ketiga, elemen ini mengontrol kapasitas tenaga kerja, peralatan, dan mesin yang tersedia dan juga membantu menjadwalkan produksi. Yang keempat, pengendalian produksi membantu penentuan waktu pelepasan produk ke pasar. Yang kelima, elemen ini juga membantu mengontrol jumlah akumulasi pekerjaan yang berbeda di berbagai bidang pekerjaan. Yang keenam yaitu elemen ini mengurangi terjadinya kerusakan dan pembusukan pada bahan material produksi. Yang ketujuh yaitu elemen ini juga mengontrol produksi barang yang berbeda agar mengirim barang tersebut tepat waktu. Yang kedelapan yaitu elemen ini memperlancar aliran informasi dan material. Keuntungan pengendalian produksi ada 8 yaitu yang pertama memperlancar aliran sistem produksi, yang kedua mengurangi biaya langsung dan tidak langsung seperti biaya inventaris, biaya persiapan, dan biaya perjalanan ulang dan lain-lainnya. Yang ketiga mengurangi bahan sisa dan limbah. Yang keempat memastikan penggunaan sumber daya secara efektif. Yang kelima mengordinasikan operasi produksi yang efektif dengan berbagai departemen. Yang keenam, terjaminnya pasokan bahan baku secara teratur dan tepat waktu sesuai yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketujuh, pemeriksaan barang setengah jadi dan barang jadi menggunakan teknik kontrol kualitas. Dan yang terakhir, pengiriman yang dilakukan bisa diandalkan dan terjamin ke pelanggan. Pada materi ketujuh membahas mengenai manajemen biaya produksi. Manajemen biaya dalam produksi yaitu penting karena membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang proses produksi. Dengan analisis biaya produksi, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan dan mengambil langkah-langkah berdasarkan fakta yang mendorong keberhasilan jangka panjang. Manajemen biaya juga membantu perusahaan untuk mengelola biaya tetap dan variabel, mengukur efisiensi biaya produksi, dan mengendalikan biaya yang tidak langsung. Dalam suatu proyek, manajemen biaya juga berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran, pengambilan keputusan, efisiensi sumber daya, dan mengurangi risiko keuangan. Ada 3 jenis biaya, yaitu yang pertama biaya produksi. Biaya produksi adalah pengeluaran dana yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa. Di dalam biaya produksi ini termasuk pula biaya operasional, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang keluar untuk mengontrol dan mengoperasikan bisnis, biaya yang berkaitan dengan manajemen, pembuatan peraturan perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu biaya penjualan. Biaya penjualan adalah semua pengeluaran yang bertujuan untuk memastikan produk atau jasa bisa terjual, yang termasuk biaya utilitas gedung atau pabrik, biaya listrik dan komunikasi, dan juga sebagainya. Ada 6 unsur-unsur biaya, yaitu yang pertama biaya bahan baku, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung.
biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau biaya produksi tak langsung. Biaya yang tidak langsung terkait dengan proses produksi seperti biaya bahan penolong, biaya perlengkapan pabrik, biaya gaji mandor, biaya servis mesin pabrik, dan biaya asuransi pabrik. Yang keempat yaitu biaya komersial atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka penjualan produk jadi, termasuk biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi. Yang kelima yaitu biaya penjualan, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan penjualan produk seperti gaji, berbagai penjualan, biaya iklan, dan sebagainya. Yang keenam yaitu biaya administrasi dan umum, biaya yang dikeluarkan dalam kelancaran administrasi perusahaan secara umum di luar biaya produksi dan pemasaran seperti gaji, bagian administrasi, biaya listrik dan telepon kantor, biaya sewa gedung perusahaan, dan lain sebagainya. Pada materi ke-8 membahas mengenai analisis kelayakan produksi. Studi kelayakan yaitu penyelidikan apakah suatu proyek atau biasanya proyek investasi dapat dilaksanakan dengan sukses. Istilah proyek mengacu pada pendirian usaha baru atau pengenalan produk baru, barang atau jasa ke dalam bauran produk yang sudah ada. Studi kelayakan bisnis merupakan studi tentang rencana bisnis untuk menganalisis apakah suatu bisnis tidak hanya layak tetapi juga dapat dioperasikan secara teratur dan menghasilkan keuntungan maksimal tanpa batas waktu. Pentingnya kelayakan produk dalam sebuah bisnis, yaitu bahwa produk yang efektif dan efisien dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk yang dihasilkan. Selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi dan dapat meningkatkan keuntungan. Faktor yang penting dalam proses kelayakan produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, modal. Yang ketiga, tenaga kerja. Dan yang keempat, kemampuan. Pada materi ke-9 membahas mengenai pengelolaan manajemen risiko. Pengelompokan risiko dapat dibagi menjadi dua, yaitu risiko dinamis dan risiko statis. Risiko dinamis yang dimana sebuah risiko ini terjadi karena adanya perkembangan perekonomian. Dalam risiko dinamis terdapat 3 macam, yaitu yang pertama risiko manajemen, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko akibat inovasi. Risiko statis, yaitu risiko yang terkait dengan kondisi perekonomian yang statis. Dalam risiko statis terdiri 4 macam, yaitu masyarakat atau risiko sosial, yang kedua fisik atau risiko fisik, yang ketiga ekonomi atau risiko ekonomi, dan yang keempat untung atau rugi yang ditimbulkan dari perdagangan. Tujuan manajemen risiko ada 7, yaitu yang pertama memberikan sumber informasi untuk otoritas pengawas, yang kedua meminimalkan kerugian atas risiko yang tidak terkendali adalah hal yang tidak dapat diterima, yang ketiga yaitu penggunaan dana modal untuk pembatasan risiko, yang keempat yaitu memungkinkan perusahaan untuk terus eksis dengan membangun berkelanjutan, yang kelima mampu memberikan rasa yang aman, yang keenam yaitu pengelolaan risiko biaya yang efektif dan efisien, dan yang ketujuh memastikan pemasukan dari perusahaan stabil dan memadai untuk memimpin dan memangku kepentingan lainnya. Pada materi ke-10 membahas mengenai etika dalam manajemen produksi. Etika produksi merupakan aturan normatif yang mencakup sistem nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi karyawan dalam menjalankan tugasnya dalam suatu perusahaan. Kombinasi antara perilaku karyawan dan etos kerja menghasilkan pernyataan mengenai etos kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Etika sangat diperlukan dalam melakukan produksi. Etika adalah tentang menghasilkan keinginan murni untuk membantu orang lain, kejujuran, bukan penipuan. Fungsi sumber daya manusia dalam manajemen produksi, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengadaan, yang keenam pengembangan, yang ketujuh kompensasi, yang kedelapan pengintegrasian, yang kesembilan pemeliharaan, yang ke-10 disiplin, yang ke-11 pemberhentian, yang selanjutnya peran dalam manajemen produksi.
Yaitu yang pertama melakukan analisis jabatan, yang kedua merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, yang ketiga yaitu menyeleksi calon tenaga kerja, dan yang terakhir memberikan otoritas dan pelatihan bagi karyawan. Pada materi ke-11 membahas mengenai manajemen kinerja dan evaluasi kinerja. Manfaat manajemen kinerja yang pertama yaitu untuk organisasi. Manajemen kinerja membantu organisasi menyesuaikan tujuan dengan tujuan tim dan individu, meningkatkan kinerja dan meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, menciptakan basis perencanaan karir, melindungi pekerjaan terampil agar tidak pindah. Yang kedua yaitu untuk manajemen kinerja dapat membantu memberikan klarifikasi tentang kinerja dan harapan perilaku, memberikan peluang untuk menggunakan waktu dengan baik, memperbaiki kinerja tim dan individu, membantu karyawan yang kurang berprestasi, dan membantu kepemimpinan. Yang ketiga yaitu untuk individu. Manajemen kinerja membantu orang dengan membuat peran dan tujuan menjadi jelas, mendorong dan mendukung untuk tampil baik, membantu dalam pengembangan kemampuan dan kinerja, memberikan peluang untuk menggunakan waktu secara berkualitas, dan menciptakan tujuan dan rencana untuk perbaikan cara bekerja, dikelola dan dijalankan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan pengendalian kualitas produksi. Evaluasi dan pengendalian kualitas produksi merupakan proses pentingnya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi biaya, serta meningkatkan efisiensi. Proses pengendalian kualitas pada proses produksi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan awal oleh kepala grup, yang kedua, pemeriksaan oleh operator quality control, yang ketiga, perbaikan jika ditemukan penyimpangan, yang keempat, pengulangan langkah 1-3 hingga produk memenuhi standar, dan yang terakhir, menyimpan produk yang telah memenuhi standar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.